Baik nih Mas Dr. Fahrudin. Iya. Seperti yang segmen 2 tadi, yang seperti yang saya tanyakan tadi, kan ini sudah ada komitmen janji lah dari caleg-caleg kita untuk masyarakat. Bagaimana caranya agar mereka ini memang bisa meyakinkan warga agar memilih mereka? Oke, ya terima kasih. Mungkin cepat-cepat ini ya. Yang pertama gini, yang harus kita pahami, kita sekarang berada di era bonus demografi. Ya, bonus demografi itu kita udah berlangsung terutama 2019 sampai 2024 atau ada yang mengatakan 2031. Apa yang penting dari bonus demografi? Yang pertama, kita akan melimpah tenaga kerja. Yang kedua, tabungan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Ya, nah 3 aspek ini harus dipenuhi terutama nanti oleh teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu dari PKS ini. Ya, harus menyerap betul aspirasi yang terkait dengan tenaga kerja. Ke depan kita butuh lapangan-lapangan pekerjaan untuk menampung besarnya jumlah tenaga kerja di era apa namanya tadi bonus demografi. Yang kedua, kita SDM-nya ya, SDM kita akan banyak di bidang ini sehingga yang diperlukan ke depan adalah inovasi-inovasi yang terkait dengan bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, terkait dengan ini kemudian yang perlu itu tadi, makanya saya bilang ini perlu inovasi ya Bapak Ibu semua. Nanti ketika terpilih harus muncul inovasi berupa program-program yang secara langsung itu menyentuh apa yang menjadi problem masyarakat. Ya, tadi saya ulangi lagi, misalnya ada tadi problem kemiskinan ya, ini harus dipecahkan. Kenapa kok Jambi angka kemiskinan di kotanya justru lebih besar 3% dibanding pedesaan? Ada problem gitu. Sehingga ke depan butuh sinergi antara kota, kabupaten, terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Jambi. Mungkin demikian. Ya, ini kata-kata waktu ini. Ini dari Mas Supriyanto Ladul Harapan lah untuk pemilu tahun ini, Mas. Terima kasih. Ya, mungkin 17 April sudah semakin dekat gitu ya. Oleh karenanya kita juga berharap kepada masyarakat, pilihlah caleg-caleg yang dia punya komitmen untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dia tidak hanya sekedar hadir ketika menjelang pemilu, tapi perhatikanlah bagaimana orang-orang atau caleg-caleg yang dia komitmen untuk hadir juga di tengah masyarakat, bahkan bahkan setelah terpilih menjadi anggota DPRD gitu. Apalagi ketika menjadi anggota DPRD kan ada reses misalnya, dia menyerap aspirasi masyarakat, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dan seterusnya, sehingga kemudian mampu menyerap apa-apa permasalahan yang terjadi di masyarakat gitu. Jangan hanya misalnya duduk manis di dewan gitu ya, tanpa kemudian banyak turun ke masyarakat. Karena saya kira ketika dewan caleg yang punya komitmen untuk terus hadir di masyarakat, dia akan tahu problem permasalahan yang terjadi di masyarakat gitu, sehingga kemudian ketika dalam rapat-rapat di DPRD dia bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi problem masyarakat itu untuk bisa diperjuangkan di tingkat baik di kota, di provinsi maupun di pusat gitu. Oleh karena sekali lagi, mari kita pilih caleg yang amanah, yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mungkin itu. Mas Zedi. Ya, kalau saya ada yang sangat menarik buat saya hari ini, lagi didengung-dengungkan caleg milenial. Nah, kalau menurut saya sebenarnya milenial itu bukan hanya narsis, fotonya gaya muda dan sebagainya, tapi harus punya visi. Dan tidak cukup hanya caleg itu penampilan dan sebagainya, tapi memang harus punya komitmen. Mungkin ketika masuk ke dunia politik bukan hanya dalam arti janji, tetapi memang komitmen bahwa beliau itu ketika ingin dipilih itu janji itu betul-betul disadari bahwa dalam batas-batas yang diinginkan, yang mampu dikerjakan. Jangan sampai masyarakat kita ya, mohon maaf, apalagi hari ini sedang gencar-gencarnya anti money politik. Jadi kita jangan terpengaruh dengan orang-orang atau caleg-caleg yang mereka hanya menjanjikan dalam arti cash, tetapi setelah terjadi ya, saya beberapa kali ketemu dengan masyarakat yang dulu karena korban money politik ya. Nah, hari ini mereka menyadari gitu betapa sangat tidak cerdas, sangat tidak membuat dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena mereka setelah selesai rugi. Padahal yang dikasih itu tidak seberapa. Tapi ketika yang kita pilih itu, kita lihatlah kesehariannya, kondisi kehidupannya, komitmennya kepada kehidupan masyarakat. Saya pikir itu akan membawa kebaikan buat kita. Karena bagi kita tidak cukup hanya memilih yang penting
mereka jadi tidak jadi kita sama bae bahasa Jambi. Babnya jangan seperti itu. Kita berharap ketika ada orang jadi yang mewakili kita itu betul-betul ada manfaat buat kehidupan kita, seperti itu. Ini terakhir Bu Reni. Ya, kalau dari saya gini Mas ya. Jadi peserta pemilu itu adalah partai politik. Artinya orang per orang tidak bisa ikut menjadi berkontestasi. Dia harus berada dalam sebuah partai politik. Artinya apa? Artinya saya berharap nanti masyarakat ketika memilih caleg-calegnya tidak hanya seperti yang sampaikan Pak Subri tadi ya, dia berkomitmen, tapi juga tolong pilih juga yang partai politiknya juga komitmen. Karena kan peserta pemilu itu partai politik ya, bukan orang per orang. Jadi kalau orangnya bagus tapi parpolnya tidak komitmen bagaimana? Nah, saya berharap nanti masyarakat lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Silahkan kita amati, ya kan, siapa di antara peserta pemilu yang nanti 16 partai politik ini yang paling berkomitmen ya, atau selalu bersama dengan umat ketika umat itu membutuhkan. Jadi itu mungkin dari saya, jangan cuma lihat calegnya doang, tapi juga lihat partai politiknya, ya. Mungkin dari saya begitu. Oke. Ini terima kasih banyak nih atas kehadiran Dr. Farudin, Bang Mas Suprianto, MSI, Bang Muhammad Zayadi, dan Ibu Reni Lestari atas kehadiran pada malam hari ini. Memang waktu 1 jam rasa kurang cukup lah untuk membahas, khususnya untuk membangun Provinsi Jambi ke depan. Anthony Gramsci berkata, demokrasi adalah jembatan kecil menuju pemerintahan yang baik, dan rakyat adalah pengguna jalan tersebut. Sampai bertemu kembali bersama saya Rani Surahman di Jambi Berdialog.